Selamat datang semuanya di kelas aljabar abstrak atau struktur aljabar. Sesuai dengan janji kita kemarin, maka materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang himpunan. Nah, himpunan itu singkatnya adalah kumpulan objek-objek, baik itu konkret ataupun abstrak, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi selama kuncinya di itu, selama dia dapat didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan-kumpulan tadi itu biasa disebut dengan himpunan. Contoh, himpunan bilangan himpunan bilangan bulat 1 sampai dengan 10. Nah, itu kan jelas ya. Pertama kita bisa definisikan apa itu bilangan bulat, terus tinggal kita lihat range-nya 1 sampai dengan 10 atau kita lihat jaraknya 1 sampai 10 gitu. Kemudian himpunan merek sepeda motor misalkan, itu kan jelas ya, definisinya kan kita tahu semua apa itu sepeda motor, apa itu bentuk merek-mereknya apa saja, sehingga kita bisa sebutkan satu persatu anggotanya. Nah, penulisan himpunan itu biasanya pakai kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ada kurung kurawal 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Kemudian ada kurung kurawal lagi, di dalam kurung kurawal Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki dan lain-lain. Kemudian ada Indonesia, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Nah, itu bentuk penulisan himpunan. Tak besarin dulu ya. Nah, secara matematis himpunan biasa ditulisnya begini. Nama himpunan itu biasanya pakai huruf besar, selalu menggunakan huruf besar. Contoh A sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. B besar sama dengan Suzuki, Honda sampai dengan 10. C sama dengan Indo, Malaysia, Singapura dan seterusnya. Selalu seperti itu. Jadi untuk menjelaskan nama suatu himpunan biasa kita gunakan huruf A, huruf besar, dari A sampai dengan Z ya. Nah, kemudian dalam menuliskan keanggotaannya atau menuliskan bentuk himpunannya, biasanya bisa ada beberapa metode. Salah satunya adalah metode roster. Nah, metode roster ini apa? Metode yang menyebutkan satu persatu anggotanya. Contoh tadi A1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disebutkan semua anggotanya. Nah, repot kan kalau pakai metode roster. Kalau anggotanya banyak pasti sulit kan. Nah, metode roster biasanya hanya untuk menjelaskan siapa sih anggota-anggotanya. Jadi untuk kasus himpunan yang perlu penjelasan satu persatu anggotanya apa aja, dan biasanya tidak banyak anggotanya begitu kan. Nah, ada juga yang kedua itu metode rule. Nah, metode rule ini apa? Dia cukup menyebutkan persyaratannya sebagai anggota saja gitu. Nah, metode rule ini bisa kita tuliskan begini. C sama dengan X, di mana X, nah garis pembatas itu dibaca di mana ya? Di mana X adalah negara-negara ASEAN gitu. Nah, nanti kita tidak perlu lagi menyebutkan siapa aja anggotanya, Indonesia, Malaysia, enggak. Setiap dia negara ASEAN, maka dia dimasukkan sebagai X gitu loh. Ada berapa anggotanya ya? Tinggal dihitung saja ada berapa anggota negara-negara di ASEAN itu nanti. Ya. Kita lanjut, kemudian ini menyatakan keanggotaan ya. Jadi anggota itu biasa ditulis dengan tanda ini. Nih, ini anggota. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan itu ada di sebelah itu ya, A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka 2
itu anggota A. Maksudnya apa ini? Ini A2 sama adalah anggota dari A atau elemen di A. Nah, itu ini hanya penyebutan saja. Kemudian NA itu adalah N dari A ada sama dengan 4. Artinya apa? Jumlah anggota di A ini jumlah anggota di A ada 4. Nah, kita bisa lihat kan 1 sampai dengan 4 di sini, maka NA itu sama dengan 4. N itu bukan jumlah anggotanya. A dikatakan ekuivalen, himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika NA itu sama dengan NB. Jadi jumlahnya yang dilihat. Dia dikatakan ekuivalen jika jumlah A dan jumlah himpunan di A dan jumlah himpunan di B itu sama banyaknya. Kemudian jika dikatakan ekuivalen maka dikasih lambang seperti ini. Ini hanya pelambangan saja. Terus ada yang namanya semesta atau universal. Itu adalah himpunan semesta, di mana himpunan ini menyatakan himpunan semua objek yang dibicarakan. Contoh kalau kita bicara himpunan tadi ya, contoh tadi himpunan bilangan bulat ya, himpunan tadi apa ya? Tadi B itu sama dengan adalah himpunan bilangan bulat 1 sampai dengan 10. Nah, semestanya berarti kan kita bicara tentang bilangan dong. Ya kan? Maka S-nya itu adalah himpunan semua bilangan. Nah, itu S. Jadi bagian paling besar daripada konteks himpunannya. Jadi kalau kita bicara orang-orang di bumi, orang-orang di Indonesia, berarti semestanya apa? Semestanya satu bumi ini, orang-orang yang ada di seluruh dunia, gitu. Begitu bayangannya. Atau dilambangkan biasanya dengan S atau U. Ini maksudnya universe ya. Terus juga ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu biasanya dilambangkan dengan himpunan semesta tadi itu anggotanya ya semua. Kalau B nyebutin satu bilangan bulat 1 sampai dengan 10 saja, mungkin nanti D bilangan bulat 1 sampai dengan 100, E bilangan bulat sampai dengan 1 juta, F bilangan bulat 1 sampai dengan 2 miliar. Nah, S itu anggotanya mana? Anggotanya semua bilangan dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Konteksnya seperti itu ya kalau bicara bilangan ya. Nah, ada juga yang namanya himpunan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini kebalikan daripada universe atau semesta. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Tidak ada anggota. Masih dikatakan himpunan, Pak? Masih dikatakan himpunan, hanya saja nggak punya anggota. Kan bisa didefinisikan kan, himpunan kosong, nggak punya anggota, kan ada definisinya kan, nggak ada anggota dia. Nah, itu ya berarti masih bisa kita sebut sebagai himpunan, gitu ya. Ini dua ini himpunan kosong ini, kenapa Pak harus ada himpunan kosong? Nah, himpunan kosong ini nanti akan berdampak
akan berdampak banyak terhadap pembuktian gitu loh. Jadi dengan mendefinisikan satu himpunan dengan dinamakan dengan himpunan kosong, maka nanti kita dan punya sifat-sifat tertentu pastinya, maka nanti kita banyak dapat membuktikan beberapa hal gitu. Oke. Himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu apa? Himpunan bagian itu lambangnya begini ya. Misalkan tadi Bapak punya A, itu himpunan bagian lambangnya ini ya, himpunan bagian dari B. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah setiap anggota di A adalah anggota di B. Nah, ini. Jadi ternyata kita bisa berkatakan bahwa A itu punya anggota-anggota yang ternyata anggota-anggotanya itu juga anggota dari B. Semua anggota yang di A ternyata anggotanya di B gitu. Juga menjadi anggota di B gitu. Nah, contoh seperti ini. Contoh yang sebelah ya, kita bisa lihat ya. Contoh misalkan ada himpunan isinya 1 dan 2. Nah, dia itu otomatis akan menjadi himpunan bagian dari himpunan bagian dari ini misalkan himpunan bagian dari ini himpunan ini. Nah, itu Nah, kita lihat di sini kan ini 1 2 anggotanya 1 2. Ini A misalkan. Sementara 1 2 ternyata juga ada di sini gitu loh. Sehingga bisa kita katakan bahwa A itu himpunan bagian dari B. Ini penjelasan singkat aja ya terkait dengan himpunan bagian ya. Pasti kalian sudah mendapati pemahaman tentang himpunan bagian di mata kuliah yang lain. Nah, gimana nih Pak kalau seandainya ternyata sama? Ternyata kalau dua-duanya sebaliknya gimana nih? Nah, ini terus ini kan saling sama nih, A sama dengan B. A-nya juga gini, apakah masih dikatakan himpunan bagian? Masih, karena kan semua anggota di A juga anggota di B. Nah, sebaliknya karena ini juga begini, maka sebaliknya anggota di B juga anggota di A, maka lambang yang tepat yang digunakan adalah sama dengan, ya kan? Ini semua nih sama 0 sampai 4. Sementara yang sebelah kanan juga sama 0 sampai 4. Ya udah, berarti sebenarnya tandanya sama dengan gitu loh. A itu sama dengan B gitu loh. Kalau yang di atas itu himpunan bagian, A himpunan bagian dari B, A himpunan bagian B. Itu. Jadi himpunan bagian B kalau ini A sama dengan B. Dah gitu aja. Himpunan kuasa nggak terlalu perlu kita bahas ya. Jadi ada himpunan yang namanya himpunan kuasa, yaitu yang anggota himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari A. Gitu loh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan itu. Nah,
Hmm, oh ya, ada tambahan penjelasan dikit ya. Nah, ada lagi yang namanya himpunan kuasa, yaitu himpunan eh, yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari A tadi. Contoh kita punya ini tadi ya, A-nya ini himpunan bagian. Contoh kita ambil himpunan kuasa ya. Nah, himpunan kuasa. Tadi kan kita punya A misalkan, biar nggak ribet ya. A, A, A itu sama dengan 0 sama 1 misalkan. Kemudian himpunan kuasa itu lambangnya 2 pangkat A ya berarti ya. Tergantung kuasa dari apa. Kalau B nanti 2 pangkat B gitu kan. Maka A pangkat 2 ya. 2 pangkat A. Nah, itu akan sama dengan anggota. Kita tinggal telisik saja. Kira-kira dari ini kita bisa bikin dari sini kita bisa bikin himpunan bagian apa aja gitu kan. Nah, nanti isinya ya himpunan-himpunan bagian tadi. Contoh misalkan yang jelas ada himpunan kosong kan ya. Nah, jelas itu satu himpunan kosong. Nah, jelas tuh pasti himpunan kosong. Dan apalagi oh, kan ada 0 kan? Ya udah kita bikin himpunan yang anggotanya cuma 0 gitu kan. Enak kan? 0 gitu. Nah, terus apalagi? Satu ya kan, karena di sini masih ada satu nih, 0 1 terus ya udah dua-duanya. Dirinya sendiri kan juga mempunyai himpunan bagiannya kan. Nah, tinggal tambahan 0 sama 1. Nah, tuh udah deh jadi deh himpunan kuasanya. Nah, jumlah dari himpunan kuasa itu adalah jumlah dari himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat N NA-nya. Berarti jumlah himpunan 2 dipangkatkan dengan jumlah anggota di A gitu. Kalau maka ini 2 pangkat berapa anggota di A? 0 dan 1, berarti ada 2 kan? 2 sama dengan 4. Pasti ini anggotanya 4. Nanti kalau ternyata punya misalkan misalkan D misalkan, itu sama dengan anggotanya 2, 3, 4, 5, 4 misalkan ya. Kita nggak perlu sibuk-sibuk nyari himpunan kuasanya sih sebenarnya. Kalau ditanya berapa jumlah himpunan kuasanya ya tinggal dihitung aja. Berarti 2 pangkat N2 pangkat D misalkan itu sama dengan 2 dipangkatkan jumlah anggota di D. Jumlah anggota di D. Ya, ini ya. Itu sama dengan 2 pangkat berapa anggota di D? Pemirsa, anggota di D ada 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yes. Begitu terkait dengan himpunan kuasa. Oke. Lanjut gabungan. Nah, gabungan kita bahas
gabungan ya. Gabungan itu kalau kalau dulu Bapak belajar itu bahasanya atau, yang bahasa yang dipakai adalah atau. Itu adalah dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B yang anggotanya terdiri dari semua anggota A atau anggota B gitu loh. Jadi dijumlahkan semuanya, tapi bukan dijumlahkan, maksudnya dipilih yang ada di yang belum ada di yang ada di A diambil, kemudian yang ada di B diambil, kecuali yang ada di dua-duanya itu nggak diambil, kecuali yang ada di dua-duanya hanya disebutkan satu kali gitu loh. Lambangnya itu A. Lambangnya kalau misalkan pakai A lagi ya lebih gampang ya, A sama B ya, maka A gabungan B itu sama dengan, kita pakai definisi, pakai rule ya, misalkan itu X, di mana X, mana nih lambang, di mana nih yang hilang dia, nah ini, di mana X itu anggota di A atau X anggota di B. Nah ini contohnya gimana nih? Contohnya misalkan Bapak punya F itu sama dengan, biar seru ya, biar pakai huruf deh, A, B, C, D, E, dan F gitu kan. Dan Bapak juga punya FG itu sama dengan E, F, G, H, I. Nah tinggal kita cek aja, maka F gabungan dari G itu sama dengan apa? Sebutin aja. Amannya sebutin dulu semua anggota di A. Nih, Bapak copy aja. Repet gitu kan. Tab. Nah, terus lah yang G gimana? Yang G cek dulu. Mana nih anggota di A yang juga anggota di G? O, E, F. Ya, nggak usah disebutin lagi kan, udah disebutin tadi di A. Tinggal tambahin aja yang belum ada di A. G, H, I, udah beres. Maka anggotanya adalah A sampai dengan I, F, G, H, I, kurang J berarti. Begitu, itu gabungan. Beda lagi sama yang satunya, yaitu namanya irisan atau intersection. Tadi union ya, kalau bahasa Inggrisnya, kalau mau pakai istilah bahasa Inggris terserah. Irisan atau intersection. Nah, irisan. Aduh. Irisan itu adalah bukan kebalikan juga ya. Bedanya sama gabungan tadi, dia pakai kata dan, kalau tadi gabungan kan atau. Jadi boleh milih, silahkan dipilih dari disebutin semua pilihannya, yang punyanya A apa, yang punyanya B apa. Kalau irisan itu harus dua-duanya gitu. Jadi kalau kita punya himpunan C dan D, maka irisan dari C dan D terdiri dari anggotanya C dan elemen-elemen atau anggota-anggota yang ada di C dan juga ada di D itu. Nah, ini kelihatan bedanya ya. Misalkan masih pakai F sama G tadi ya, biar lebih enak. F sama G. Nah, ini bedanya nanti di sini. Kalau F sama G ini kita pakainya irisan, maka nanti pakai definisinya dulu ya.
X di mana apaan nih? X di mana X tuh anggota muncul anggota di F dan X juga harus anggota di G. Nah, bisa nggak kelihatan nggak? Kira-kira bisa terbaca nih. Berarti anggotanya apa aja tuh? FG itu anggotanya berarti apa aja? F irisan G itu berarti anggotanya apa aja? Berarti anggotanya adalah, sebutin yang ada di F, ya kan? Yang ada di F dan juga ada di G. Berarti hanya ada E dan F. Tuh, itu kan dua-duanya ada di F dan G kan. Tuh, itu bedanya gabungan dan irisan. Nanti juga ini akan definisinya akan banyak sekali kita butuhkan untuk pembuktian. Terus ada yang namanya bilangan komplement. Nah, kita lanjutkan kemudian komplement ya. Komplement itu adalah semua anggota yang bukan, misalkan komplement himpunan E adalah semua anggota semesta yang bukan anggota E. Jadi itu kayak menjelaskan bahwa itu kumpulan-kumpulan yang bukan anggota suatu himpunan gitu loh. Nah, kalau kita ambil contoh misalkan semestanya harus kita batasi ya, jangan terlalu besar juga berarti kan. Misalkan semestanya ini, misalkan semestanya adalah 1 sampai dengan 10, kemudian D-nya misalkan himpunan D misalkan ada 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ya kan. Maka komplement dari D itu adalah yang di luar dari ini tapi masih di dalam 1 sampai dengan 10. Nah, semestanya ini kita batasi ini, maka kita bisa simpulkan bahwa komplement dari D adalah 1, 2, 9 dan 10. Itu ya. Himpunan saling asing itu adalah intinya adalah himpunan yang tidak saling terkait anggotanya masing-masing gitu loh. Jadi satu himpunannya anggotanya yang isinya apa, satu lagi anggota himpunan itu isinya apa begitu. Jadi tidak saling terkait atau saling asing bahasanya. Misalkan ya ada himpunan A itu tidak kosong, berarti dia punya anggota, kemudian I juga tidak kosong, dia juga punya anggota. Nah, saat I kemudian diiriskan dengan I, maka nggak ada intinya. Jadi itu tidak ada elemen atau tidak ada anggota yang dia anggota, tidak ada elemen yang dia anggota di H dan juga anggota di I gitu. Contoh misalkan H itu 11, 12, 13, 14, sementara I itu 16, 17, 18. Kita perhatikan nggak ada nih anggota-anggota yang di sini tuh nggak ada yang sama dengan anggota-anggota yang di I gitu, yang di H dan I itu nggak ada yang sama, atau tidak ada yang anggota berada di H dan I, sehingga bisa dikatakan bahwa H dan I itu saling asing gitu ya. Oke. Kemudian ada yang namanya selisih. Nah, selisih ini kita bisa katakan pengurangan sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu karena nanti akan pada operasinya nanti mengurangi sebenarnya tujuannya. Jadi
didefinisikan himpunan J selisih himpunan J dan K itu sama dengan Y, di mana Y itu anggota di C dan Y itu bukan anggota di K gitu loh. Maka kita ambil contoh nih ya. J itu anggotanya E, F, G, H, I, dan K itu sama dengan H, I, J, K gitu kan. Maka selisihnya ya berarti kita ambil himpunan J, anggota di himpunan J, tapi dia bukan anggota di himpunan K gitu loh. Maka akan muncul E, F, G gitu. Terakhir kemudian adalah penjumlahan. Penjumlahan himpunan itu bahasa penjumlahan himpunan itu singkatnya adalah X, misalkan A, himpunan A ditambah B dijumlahkan himpunan B sama dengan X, di mana X itu anggota di A, kemudian juga X juga anggota di B, tetapi X itu bukan anggota di A irisan B. Oh, ini contoh kita bawa punya A, B, D, E, F, B nya itu 1, 2, 3 A, B, C. Maka kita kan bisa lihat sebenarnya apa A irisan B itu sama dengan apa? A sama B, ya kan? Gitu kan? A sama B. Maka nanti jadi pilih A plus B itu adalah semua anggota A atau semua anggota B, tetapi dikurangi dari anggota A dan anggota B, anggota A irisan B. Berarti semua ini dijumlahkan kemudian dikurangi irisannya. Jadi tinggal C, D, E, F 1, 2, dan 3 gitu. Itu untuk penjumlahan. Sekian untuk cukup sekian ya untuk mata kuliah pertemuan kedua, chapter kedua mata kuliah aljabar abstrak. Bapak harap ini videonya bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari berulang-ulang. Jika ada pertanyaan jangan lupa disilahkan di chat di grup WA ataupun di Google Classroom seperti itu. Terima kasih.